Hai guys, selamat datang di Biologi kelas 12. Nah, untuk materi kita bab pertama, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mau tahu lebih lanjut? So, check it out. Nah, untuk materi kita di kelas 12 yang bab 1 itu adalah pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, pertumbuhan dan perkembangan sendiri untuk pada hari ini kita akan bagi jadi 3 subbab pembelajaran. Kita langsung aja masuk ke yang pertama. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pengertian pertumbuhan itu kamu tahu nggak? Apa sih tumbuh itu? Oke, tumbuh itu adalah proses pertambahan materi, ukuran, volume, jumlah sel yang sifatnya irreversibel atau nggak bisa balik lagi. Nah, kalau pada manusia, itu manusia lahir bayi, kemudian tumbuh jadi anak-anak, anak-anak jadi remaja, dan remaja jadi dewasa. Nah, orang yang dewasa itu nggak bisa balik lagi badannya ke bayi atau ke anak-anak, ya. Itu yang dikatakan dia bersifat irreversibel. Nah, kemudian karena fokus kita pada bab ini adalah pada tumbuhan, maka kita bisa lihat. Nah, pertumbuhan-tumbuhan itu diawali dari adanya benih yang berkembang jadi bibit, kemudian dia jadi tumbuhan muda dan jadi tumbuhan dewasa. Nah, lalu bagaimana dengan istilah berkembang? Tumbuh dan berkembang itu adalah istilah yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau berkembang itu adalah perubahan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan kemampuan reproduksi yang bersifat reversibel. Jadi kalau perkembangan itu dia proses menuju kedewasaan. Nah, kalau pada tumbuhan itu ditandai dengan munculnya bunga. Kalau pada manusia ditandai dengan kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Dan kalau pada hewan ditandai dengan kemampuan untuk beranak. Nah, ini sifatnya reversibel, artinya gini, tumbuhan yang udah berbunga, dia bisa layu, kemudian nanti bunganya bisa gugur. Nah, nggak lama kemudian nanti bunganya bisa muncul kembali. Itu yang dikatakan bisa balik lagi. Karena fokus kita pada tumbuhan, jadi kita akan lihat pertumbuhan pada tumbuhan itu sendiri secara umum ada 3 fase ya, fase perkecambahan, kemudian ada pertumbuhan primer yang dialami oleh semua tumbuhan saat masih muda, dan ada pertumbuhan sekunder yang hanya dialami oleh kelompok tertentu saja. Kita masuk ke yang perkecambahan dulu. Nah, perkecambahan ini menjadi sangat penting ya, karena ini adalah awal dari tahap pertumbuhan tanaman. Jadi perkecambahan itu diawali dengan proses imbibisi. Jadi imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji pertama kali. Tujuannya apa? Tujuannya untuk hidrasi jaringan. Nah, ketika air sudah masuk, maka air akan menstimulasi dan mengaktifasi enzim serta hormon giberelin. Nah, kalau hormon sama enzimnya itu udah aktif, sel yang ada di dalam biji bisa melakukan metabolisme, lalu bisa melakukan asimilasi dan respirasi, dan yang menimbulkan bijinya itu mulai tumbuh. Oke, kalau kita ngomongin soal biji, itu nggak lepas dari materi kita di kelas 10 ya. Ada 2 struktur biji, ada biji keping 1 dan ada biji keping 2. Nah, sekarang kita mau lihat dulu struktur dari biji tersebut. Nah, di gambar itu sudah tersedia gambar dari biji dikotil. Nah, biji dikotil itu adalah terdiri dari ini ya komponennya. Jadi ada plumula, bakal daun, kemudian ada radicula, bakal akar, lalu ada kotiledon dan endosperma. Kotiledon ini adalah bakal embrio, endosperma cadangan makanan, lalu ada hipokotil dan epikotil. Nah, kalau hipokotil itu adalah bakal batang yang terletak di bawah kotiledon dan nanti akan tumbuh menembus tanah. Sedangkan kalau epikotil itu bakal batang yang ada di atas kotiledon dan akan tumbuhnya ke atas. Oke, kalau tadi udah ngomongin soal biji dikotil, sekarang biji monokotil. Nah, secara struktural nggak ada yang jauh berbeda ya, cuma jelas kotiledonnya yang pertama beda. Kalau biji monokotil itu kotiledonnya pasti cuma ada 1. Kemudian biji monokotil itu juga punya yang namanya koleoptil atau pelindung batang, dan ada koleoriza atau pelindung akar. Nah, sekarang kita lihat. Dengan adanya tipe-tipe biji tadi berpengaruh pada tipe perkecambahan yang ada pada tumbuhan.
Nah, perkecambahan yang ada pada tumbuhan itu bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama ada perkecambahan epigeal. Kalau perkecambahan epigeal, itu kotiledonnya tumbuh ke atas permukaan tanah. Ya, jadi kotiledonnya naik. Nah, yang tumbuh memanjang itu adalah hipokotilnya. Contohnya di sini pada tanaman kacang hijau. Kemudian yang kedua, itu ada kelompok perkecambahan hipogeal. Nah, kalau perkecambahan hipogeal, kotiledonnya tetap tumbuhnya di dalam permukaan tanah, ya. Dan yang tumbuh memanjang itu adalah epikotil. Jadi kotiledonnya nggak kelihatan. Siapa yang mengalami perkecambahan hipogeal? Nah, contohnya itu adalah jagung. Oke. Nah, untuk proses perkecambahan sendiri, itu ada faktor yang mempengaruhinya. Jadi ada beberapa faktor, ada faktor cahaya. Nah, idealnya emang dilakukan di tempat yang gelap ya. Kalian pasti udah pernah bikin percobaan perkecambahan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang dan di tempat gelap. Lalu pasti akan lebih cepat tumbuh yang di tempat gelap. Kemudian ada suhu dan air. Jadi nggak bisa juga suhunya terlalu tinggi karena dia bisa merusak enzim. Dan air kalian udah tahu fungsinya tadi untuk apa. Lalu juga ada fitohormon, hormon yang mempengaruhi perkecambahan yang adanya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Oke. Nah, sekarang setelah tumbuhan berkecambah, tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan, ya. Jadi ada dua tipe pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama itu ada pertumbuhan primer. Nah, kalau pertumbuhan primer kita bisa lihat dia terjadi karena adanya pemanjangan pada bagian ujung tanaman, ya, seperti akar dan bagian tunas. Itu akibat adanya peristiwa pembelahan meristem apikal. Ini juga materi kelas 11 ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian akar itu kan ada tahap pembelahan, perpanjangan, diferensiasi yang mengakibatkan tumbuhan semakin panjang. Nah, ini semua tanaman mengalami, baik monokotil, dikotil, gimnospermae. Itu dia. Nah, yang kedua itu adalah pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder ini terjadi karena adanya aktivitas dari kambium yang hanya ditemukan pada dikotil dan gimnospermae. Nah, balik lagi kita ke materi kelas 11. Kambium itu adalah salah satu dari meristem lateral. Nah, akibatnya apa? Tumbuhan dikotil dan gimnospermae ini mengalami penambahan diameter batang, makanya batangnya semakin hari semakin melebar. Nah, saat musim hujan, kondisi air tercukupi, kambium akan aktif membelah. Nah, pembelahan kambium itu akan menghasilkan xilem ke dalam, floem ke luar. Nah, pertambahan xilem dan floem ini akan menyebabkan garis-garis pada batang, ya, sehingga lingkaran-lingkaran yang terbentuk pada batang ini bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghitung usia tumbuhan.